Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Jailani, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemuda milenial pembangkit politik bangsa. Di negara saya, Indonesia kini mengarah pada politik arus utama, politik di mana para politisi berlomba-lomba mencitrakan dan berlomba-lomba mencari simpati atau istilah publik yang publis. Contoh yang nyata adalah ketika beberapa waktu lalu, ketika banjir terjadi di Jakarta dan sekitarnya, Presiden melakukan aksi turun ke jalan dan melakukan survei langsung terhadap banjir tersebut. Padahal saat banjir tahun-tahun sebelumnya, pemimpin bangsa tidak pernah melakukan hal seperti ini. Terkesan hanya untuk pencitraan saja. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pemimpin bangsa juga bisa menjadi aktor teater. Siapa yang berperan sebagai pemimpin yang sebenarnya bukan identitas aslinya. Ini menjadi pembelajaran bagi kita, terutama para pemuda, agar tidak jatuh ke lubang yang sama. Pemuda adalah pemimpin masa depan bangsa. Seharusnya sejak kita dididik dan dibina muda untuk memiliki integritas dan jati diri. Pemuda dibentuk untuk menjadi seseorang pemimpin yang mampu menciptakan gaya kepemimpinannya sendiri tanpa harus mengikuti gaya kepemimpinan orang lain. Lalu, apakah sebaiknya pemuda tidak perlu terjun ke dunia politik? Memang, politik kini identik dengan hal-hal yang sangat berbau negatif, tapi itu tidak berarti kita harus pergi. Pemuda sebagai komponen bangsa dan dunia yang esensial juga diharapkan dapat berperan dalam mendukung pembangunan bangsa di bidang politik internasional maupun nasional. Tentunya, dengan porsi dan menyesuaikan peran, ini juga menjadi pembelajaran bagi generasi muda untuk sadar dan kritis bahwa apa yang terjadi di sekitar kita, terutama di pemerintahan, tidak selalu benar dan bersih. Perlu adanya sikap kritis dan simpatik agar kita tahu langkah apa yang perlu kita lakukan selanjutnya dan untuk mencapai dunia yang lebih baik. Misalkan, pemuda hari ini sebagai kertas putih, siap untuk apapun yang tertulis. Jika ditulis dengan kata-kata yang salah, maka akan menghasilkan white paper yang jelek dan kertas tersebut dapat bermanfaat bagi orang lain. Namun, apabila karya tulis ditulis dengan kata-kata yang baik, maka tulisan akan bermanfaat dan berpengaruh positif bagi orang lain. Dalam sejarah bangsa saya, Indonesia banyak anak-anak muda mengambil peran penting, berawal dari Sumpah Pemuda, yang mana pada tahun 1928, Sumpah Pemuda sebagai wujud persatuan pemuda Indonesia yang luar biasa. Kemudian dilanjutkan dengan kejatuhan kepemimpinan Presiden Soeharto pada tahun 1997 yang tidak lepas dari peran anak muda atau mahasiswa. Saya berpikir, pemuda saat ini lebih banyak berperan dalam politik saat pemilihan kepala daerah di Indonesia salah satunya. Beberapa waktu lalu, para pemuda bisa berkontribusi. Beberapa kampanye aksi anak muda membuat video kreatif jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter ini membuktikan bahwa anak muda mampu berkontribusi secara efektif dalam memenangkan pemilu. Terbuktinya banyak calon yang memenangkan pemilu karena kontribusi dan ide kreatif dari tim sukses yaitu adalah anak muda. Tak hanya itu, saya ambil contoh nyata yaitu Putri Indah-Sari, salah satu dari anak Khairul Tanjung yang lahir di Jakarta pada tanggal 22 September 1996 dan mampu menempuh pendidikan di Academy of Arts San Francisco di Amerika Serikat. Beliau sebelum menjadi staf sus presiden, Putri Tanjung menjabat sebagai CEO dan founder Creative Venue Event Creator yang merupakan sebuah event organizer atau EO. Di sini Putri Indah-Sari sering membuat acara yang bertemakan kewirausahaan serta anak muda berkonsep milenial. Nah, maka dari itu, selain Putri Indah-Sari, ada 6 generasi milenial lain yang dipercaya oleh Jokowi sebagai staf sus. Mereka adalah ada Mas Belva Syah-Devera, yaitu pendiri dari Ruang Guru. Kemudian ada Ayu Kartika Dewi,
selaku pengurus gerakan Sabang sampai Merauke. Kemudian ada Engki Yudhistia, pendiri Disable Entrepreneurship Difabel Tunarungu. Kemudian ada Gracisa Billy. Kemudian ada Yosef Fat dan sebagainya. Tidak hanya dari dunia internasional, di negara saya, Indonesia, juga memiliki karakter keteladanan yaitu Insinyur Soekarno atau Presiden pertama Indonesia yang telah mengegaskan kepemimpinan politiknya sejak ia masih muda. Saat menempuh pendidikan di Bandung, Jawa Barat, ia kerap mengikuti gerakan ormas pemuda dalam misi gerakan mengusir penjajah. Bahkan dikontrakkan rumah ia sering ngobrol dengan senam pagi sehingga mengganggu teman-temannya saat jam istirahat. Insinyur Soekarno berjuang dan belajar dengan gigih rasa politik sejak usianya sangat muda. Pemuda Insinyur Soekarno yang sangat besar untuk membangun masa depan bangsa. Jangan heran jika salah satu pidatonya yang terkenal ia mengungkapkan